Saya mengajak saudara-saudara sekalian membuka dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 bagian A. Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 bagian A. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Roh Kudus, penuntun orang percaya. Saya akan membacakan firman Tuhan yang demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada ibadah minggu lalu kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah penggenapan janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia melarang kepada para muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ sampai menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan ini bisa dimaknai bahwa peranan Roh Kudus itu sangat diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, pesan ini bisa dimaknai bahwa peranan Roh Kudus sangat diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Kita diingatkan bahwa hidup kita ini sangatlah bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ada amin? Roh Kudus sebagai penolong yang menuntun hidup saudara dan saya, agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti nahkoda kapal membutuhkan penunjuk arah, yaitu peta dan kompas, untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Demikian halnya dengan kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Karena itu, jadikan Roh Kudus sebagai penuntun setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, peran Roh Kudus sebagai penolong itu sangat membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan kita, sehingga kita bisa dikuatkan dalam menghadapi pergumulan kita. Ketika kita dalam pergumulan, Roh Kudus siap sedia menolong saudara dan saya, supaya kita tetap kuat dan bisa mengatasi setiap persoalan yang ada. Betapa bahagianya kita karena kita memiliki seorang penolong yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Apabila Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita yang namanya roh hikmat.
Apa itu roh hikmat? Saudara-saudara, roh hikmat adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Roh hikmat adalah hal-hal yang berkaitan dengan kearifan, kepandaian dalam kita menggunakan akal budi dan kecakapan kita untuk kita bertindak apabila kita sedang menghadapi kesulitan. Saya memberikan contohnya di dalam Alkitab, saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kisah tentang Raja Salomo yang mendapatkan roh hikmat dari Tuhan. Dikisahkan di mana ada dua orang ibu yang datang kepada Raja Salomo, di mana mereka sedang merebutkan seorang bayi. Kemudian roh hikmat itu turun kepada Raja Salomo. Kemudian Salomo memerintahkan seorang prajurit untuk mengambil pedang dan memotong bayi itu menjadi dua. Dan masing-masing ibu akan mendapatkan setengah dari tubuh anak itu. Ketika itu juga, saudara-saudara, tanpa ada yang namanya pemeriksaan DNA. Tentu, pada zaman itu belum ada pemeriksaan DNA darah seperti zaman sekarang ini. Maka Raja Salomo langsung tahu siapa ibu yang asli dan siapa ibu yang palsu. Bagaimana Raja Salomo tahu siapa ibu yang asli dan siapa ibu yang palsu? Nah, saudaraku, roh hikmat yang dari Tuhan turun atas Salomo. Roh hikmat sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin? Setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya didasari oleh keputusan yang kita ambil. Setiap hari kita harus membuat keputusan-keputusan. Baik itu keputusan secara individual, secara pribadi, maupun keputusan dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Keputusan dalam kelompok atau sebuah organisasi. Nah, saudaraku yang terkasih, mengambil keputusan itu kadang-kadang mudah. Tetapi saudara-saudara, lebih sering sulitnya ketika kita mengambil keputusan. Mudah atau sulit dalam kita mengambil sebuah keputusan tergantung juga pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, saudara-saudara, kita akan semakin sulit dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Ada keputusan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain. Tetapi ada keputusan yang dapat menentukan kelangsungan hidup orang lain. Apa yang kita putuskan pada hari ini akan berdampak di hari yang akan datang. Apa yang kita alami saat ini juga merupakan hasil dari keputusan kita di masa lalu. Keputusan untuk memilih, saudara-saudara,
tidak selalu mudah. Terutama karena kita mempunyai berbagai keterbatasan. Tidak jarang keputusan-keputusan yang kita pilih menjadi salah. Karena apa? Karena akibat dari keterbatasan kita. Saudara-saudara terkasih, hidup yang kita jalani selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Sekali lagi, saya katakan bahwa hidup yang kita jalani selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Karena itu, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menjadi bingung dalam kita memilih yang mana yang harus kita putuskan. Saya memberikan satu ilustrasi. Misalnya, ada jalan yang bercabang dua. Ada jalan yang bercabang dua. Saudara sedang berdiri di depan jalan itu. Mungkin saudara sedang menuju ke sebuah desa atau sedang menuju ke kota lain. Sementara saudara sendiri belum tahu di mana arah jalannya. Kemudian saudara mengambil keputusan. Jalan ke kanan, ragu-ragu. Mau ke kiri juga tidak yakin. Kenapa? Karena kedua jalan itu terlihat sama-sama baik. Dari keraguan itu akhirnya saudara membuat analisa jalan mana yang lebih baik. Dan kemungkinan dalam analisa itu adalah tidak memiliki resiko yang besar. Itu menjadi pilihan dan keputusan saudara. Dan ketika saudara memutuskan, itu pun masih dalam keraguan kita. Tahukah saudara bahwa keputusan yang tepat akan membuat hidup saudara itu lebih baik dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebaliknya, keputusan yang salah pasti mendatangkan kecemasan. Pasti mendatangkan yang namanya penyesalan. Dan semakin bertambahnya masalah di dalam kehidupan kita. Misalnya, bagaimana kita harus memutuskan untuk bergaul dengan orang lain atau memutuskan untuk tidak bergaul dengan orang lain. Seorang pemuda atau pemudi harus memutuskan pilihannya. Apakah ia akan menikah dengan orang yang tidak seiman? Itu sebuah pilihan dan keputusan. Bagaimana kita harus memutuskan untuk membeli sebuah barang yang seharusnya kita tidak perlu beli barang itu? Bagaimana kita harus memutuskan mana yang tidak dikerjakan dan mana yang harus dikerjakan? Saudaraku, itu sebuah pilihan, itu sebuah keputusan. Saudara-saudara terkasih, ketika kita salah mengambil keputusan yang kecil, maka akibat yang ditimbulkan juga kecil. Sebaliknya, ketika kita salah dalam mengambil keputusan yang besar, maka akibat yang ditimbulkan
juga besar. Saya percaya bahwa kita semua Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak mau mengalami kerugian yang disebabkan karena mengambil keputusan yang salah itu tadi. Jika keputusan itu menyangkut hal-hal yang penting, yang berhubungan dengan masa depan kita, yang berhubungan dengan masa depan anak-anak kita, yang berhubungan dengan keluarga kita. Termasuk juga jika keputusan itu berkenaan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita semua tidak mau mengalami masalah yang disebabkan karena kita mengambil keputusan yang salah. Saudara-saudara terkasih, kehidupan adalah bagian dari pilihan. Semua orang bisa menentukan pilihannya. Ketika kita membuat keputusan yang tepat, maka hal itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik dan semakin diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Sebaliknya, keputusan yang salah pasti mendatangkan kecemasan, mendatangkan penyesalan, dan semakin bertambahnya masalah dalam kehidupan kita. Jadi, setiap keputusan ada konsekuensinya. Membuat keputusan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan agar keputusan kita ambil tidak menjadi salah. Karena itulah Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah saudaraku, pesan ini bisa dimaknai bahwa peranan Roh Kudus sangat diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Dipimpin Roh Kudus, pengertiannya adalah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita taat kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara terkasih, seberapa rindunya saudara untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian hidup kita. Barangkali ada yang bertanya, "Pak Pendeta, saya sadar bahwa saya membutuhkan, saya memerlukan tuntunan kuasa Roh Kudus. Tetapi bagaimana supaya saya bisa dipimpin oleh Roh Kudus?" Saudaraku, untuk kita bisa dituntun oleh Roh Kudus, caranya sangat sederhana. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita akan sulit untuk bisa mengenali bahwa hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan membangun relasi, hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan, kita akan memiliki yang namanya kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Karena itu, milikilah waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, agar engkau dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin.
dengan menggunakan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara konsisten. Kita akan mendapatkan tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Karena itu milikilah waktu setiap hari. Untuk apa? Untuk kita membaca firman Tuhan. Tujuannya apa? Agar saudara dan saya mendapatkan tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Milikilah jam doa pribadi setiap hari. Bukan hanya doa permohonan sesaat. Tetapi ada relasi, hubungan yang terus-menerus kita bangun dalam kehidupan kita, keseharian kita, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita membangun persekutuan dengan Tuhan, semakin mudah untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan adalah bagian dari pilihan. Semua orang bisa menentukan pilihannya. Kita sangat jarang melewati satu hari tanpa berhadapan dengan pilihan keputusan. Ada sebagian yang mudah, tetapi ada sebagian yang sulit untuk kita putuskan. Karena itu, seringkali kita menjadi bingung dalam memilih yang mana yang harus kita putuskan. Karena itulah, saudara dan saya membutuhkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebab jika tanpa arahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pikiran kitalah yang akan mengambil keputusan itu. Sehingga kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, seringkali ketika kita harus mengambil keputusan, kita tidak berdoa dulu, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Bahkan lebih celakanya saudara-saudara, kita merasa bahwa pilihan kita menjadi pilihan yang baik sekalipun tanpa harus berdoa. Saudara-saudara terkasih, hidup dipimpin Roh Kudus adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Ada amin. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam pimpinan Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi lebih baik. Karena itulah Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau senantiasa menyertai kita di dalam tuntunannya. Sekalipun kita tidak nyaman karena keinginan kita tidak selalu sesuai dengan jalan Tuhan. Namun percayalah bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang terindah serta sempurna bagi kita yang percaya kepada Dia. Dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya yakin kebanyakan dari kita yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jika hidup kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kepada kita roh hikmat untuk kita bisa membuat keputusan-keputusan. Jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan menuntun kita, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jika hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus, maka ada tujuan yang dapat kita capai. Ada ketaatan kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan pasti tergenapi melalui kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Seberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita tangkap dan kita mengerti. Kiranya Roh Kudus yang akan terus mengerjakan, amin, menyempurnakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya tak seorang pun yang tidak membutuhkan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan. Kita semua membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Amin. Ketika Roh Kudus menuntun kita, Dia memberikan hikmat kepada kita. Amin. Sehingga kita tidak menjadi salah atau keliru di dalam kita memilih dan membuat keputusan-keputusan. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati, untuk jamahanmu. Haleluya. Di hadiratmu
Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang baru kita dengarkan kiranya dapat menjadikan kekuatan Amin. dan dorongan semangat bagi kita semua. Ya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita Amin. sehingga iman kita semakin bertumbuh di Amin. dalam Tuhan. Yes. Marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk diberikan hati yang taat Amin. atas pimpinan Roh Kudus. Amin. Mintalah agar Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memberi diri Ya. dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga hidup kita boleh berbuah bagi Tuhan, Amin. bagi kerajaan Allah. Ya Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan dipilihnya untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Marilah kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus Amin. untuk menjangkau jiwa-jiwa Amin. yang belum percaya kepada Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Ya Tuhan. supaya kami hidup taat di bawah pimpinan Amin. kuasa Roh Kudus. Agar kami tidak salah dan Ya, keliru ya. dalam membuat pilihan dan keputusan. Amin. Ajar kami untuk peka terhadap Ya. pimpinan Roh Kudus Amin. dalam kami menjalani hari ke hari. Ya. Jadikan pujian ini sebagai penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ku tak mau berjalan, Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. berjalan dalam Haleluya. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan bila Engkau tak besertaku, Tuhan pimpin kami. Roh Kudus tuntun hidupku setiap hari. Haleluya. Haleluya. Kira lama kuria kaya lama santa kuria kaya lama santa. Kinama kuria kaya lama santa ya lama santa. Ikarakan nama kuria kaya lama santa. Berjalan dalam Roh-Mu, Gloria haleluya. nyatakan Tuhan Amin. kemuliaan-Mu. Haleluya. Berjalanlah Sementara musik saja mengalunkan pujian ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat sekarang ini, izinkan Roh Kudus menuntutmu dalam keseharian hidupmu. Kita sadar akan kekurangan kita dan keterbatasan kita. Dalam hal kita memilih, dalam hal kita memutuskan. Dan seringkali kita menjadi salah saat kita harus memilih, saat kita harus memutuskan. Karena itu, kita perlu tuntunan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau jalan sendiri. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
mulia